Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Di sini keadaannya sedang hujan dan ada bocil yang nangis merengek-rengek. Minta apa? Minta apa, Cil? Katanya minta permen. Penonton yang punya permen, tolong diberikan permennya kepada bocil ini. Oke, sekarang kita masih dalam suasana Ramadan. Dan kalau ada yang nangis itu batal puasanya. Puasanya batal nggak sih Mas Bro kalau nangis itu, puasa terus nangis? Ya itu kata teman-teman sih dulu waktu sekolah katanya batal. Ya nggak tahu sebenarnya batal apa enggak. Bocil, kamu jangan nangis nanti puasanya batal. Katanya, nggak tahu ya. Malah tambah kenceng. Kalau ada yang tahu tolong komentar di bawah. Ya Kak, tolong komentar di bawah ya. Puasa terus nangis itu batal apa enggak? Oke, baiklah, langsung saja kita simak cerita Abu Nawas berikut ini. Konsentrasi. Abu Nawas menjadi pesulap merah, benarkah begitu? Jadi ceritanya, suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kabar bahwasanya ada seseorang yang mengaku sangat sakti mandraguna, otot kuat balong besi, tulang tok, bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Benarkah begitu? Sontak hal tersebut membuat masyarakat banyak sekali yang penasaran. Lalu beberapa di antara mereka pun ada yang sengaja datang untuk meminta diramalkan nasibnya. Biar hoki. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu bahwa pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Memberitahu kepada pasiennya, maksudnya gitu. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar dalam mengolah kata-katanya. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan yang dia ucapkan, ia akan beralasan karena si pasien telah melanggar aturan begini, begitu, begitem, sehingga nasib baiknya tak kunjung datang kepada dirinya. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu tersebut. Walhasil, kini rumahnya banyak didatangi oleh pasien-pasien yang berdatangan dari penjuru negeri yang ingin diramalkan masa depannya. Hal ini sangat membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir agak lama mencari ide, akhirnya celuing, keluarlah ide yang bagus untuk mengerjai orang yang mengaku sakti tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. Ada apa, wahai anakku? Apa yang kamu keluhkan sehingga kamu datang ke sini? Tanya peramal palsu sok berwibawa agar semakin amazing. Aku cuma mau tanya sebenarnya Pak Peramal, apa benar Anda itu bisa meramal masa depan? Benarkah begitu? Oh ya, tentu saja, tepat sekali. Kamu datang ke tempat yang benar. Saya bisa mengetahui masa depan orang-orang. Kamu nggak percaya? Selain meramal, Anda bisa apa lagi? Apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang? Seperti itu bisa nggak? Tentu saja, wahai anakku yang pintar. Aku bisa tahu apa saja yang terjadi pada diriku di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mendengar pengakuan dari peramal palsu tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal palsu itu. Waduh, kenapa kamu memukulku? Sakit sekali. Aduh.
Kenapa kamu mukul-mukul tiba-tiba seperti itu? Katanya tadi Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda di masa depan. Lah, seharusnya kan sebelum saya pukul Anda bisa menghindar dulu gitu dong. Kok nggak seperti itu? Berarti Anda itu pembohong ya? Bohongnya Anda ya? Ujar Abu Nawas mengancam. Oh tidak anakku, tidak. Sebenarnya tadi saya pun sudah tahu kamu akan memukul seperti itu. Bahkan sebelum kamu datang ke sini saya sudah punya firasat gitu loh. Sebenarnya saya udah tahu. Saya udah punya firasat yang gak enak. Loh, tapi kenapa tadi Anda kok tidak mengelak, menghindar dari pukulan saya? Tanya Abu Nawas kembali mengancam dan mendesak si peramal palsu. Ya saya kan sengaja membiarkan itu. Sengaja biar Anda puas. Baiklah. Sekarang coba tebak apa yang akan terjadi dan akan menimpa dirimu lagi. Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkat tersebut. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. Dan dia mengatakan, kamu pasti akan memukulku kembali seperti tadi ya? Saya tahu itu, saya tahu. Oh, Anda salah. Anda salah. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas pun menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan oleh peramal palsu tersebut. Ruangan tersebut akhirnya berantakan, pecah nggak karuan seperti kapal pecah. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tragedi yang sangat memilukan. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim, tolonglah saya. Saya dikerjai oleh Abu Nawas telah berbuat kejahatan di rumah saya. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum dengan berat. Sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di dalam rumahnya. Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul si peramal ini? Dan juga kenapa kamu malah menghancurkan barang-barang miliknya? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas di samping dan di hadapannya. Begini Tuan Hakim, awalnya saya kan tanya dulu kepada dia, ya toh? Saya tanya, apakah Anda bisa tahu nasib Anda di masa depan yang akan terjadi kepada diri Anda sendiri? Dia ngakunya kan peramal sakti. Dia bilang, ya tahu. Tapi saya pukul pakai tongkat, dia malah tidak menghindar. Berarti itu menunjukkan itu pasti dia bukan orang sakti. Jadi yang salah siapa yang bohong? Aku atau yang aku pukul sih? Dan saat aku menghancurkan barang-barangnya, dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Saya pukul barang-barangnya hancur berantakan, dia juga tidak tahu. Kalau dia tahu pasti sebelum aku datang dia sudah mengamankan barang-barang yang ada di dalam rumahnya, ditaruh kamar biar aman dan primpen gitu, kata Abu Nawas sambil menjelaskan tentang pembelaan dirinya di hadapan Tuan Hakim. Tuan Hakim mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal dan masuk logika. Ada benarnya yang dikatakan Abu Nawas ini. Kalau kamu memang mengaku peramal sakti, kamu bisa tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Pasti kamu akan mengamankan barang-barangmu dan menghindar kepalamu dari pukulan Abu Nawas. Akhirnya Tuan Hakim membebaskan Abu Nawas dari hukuman dan tuntutan peramal palsu. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi begitu kapok dan tidak berani membuka praktek
ramalannya kembali. Ia tidak berani lagi karena takut akan dikerjai Abu Nawas kembali. Bisa rugi bandar dan rugi besar. Kasihan sekali dirinya, dipentung-pentung dan diberantakan rumahnya. Oke, cerita yang sangat menyentuh hati. Menyentuh gimana Pak Haji? Iya, dia sudah terpukul kemudian tertimpa tangga, rumahnya hancur berantakan, malah nggak dapat keadilan. Ya enggak lah Pak Haji, dia kan tukang pembohong. Ya walaupun tukang pembohong juga harus pikir-pikir lah, bohong-bohong seperti itu zaman sekarang. Iya ya Mas Bro, zaman sekarang banyak yang menghalalkan berbagai macam cara untuk memuaskan hawa nafsunya dan memenuhi kebutuhan keinginan duniawinya. Minta uang, minta keuntungan, minta jabatan dengan cara berbohong seperti itu tidak baik. Iya, baiklah. Sepertinya Pak Haji sudah muncul lagi kebijaksanaannya. Iya tentulah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Saya agak malu gimana dibilang bijaksana. Padahal saya kan dibijak di sini-sini aja. Oke, terima kasih. Selamat menonton tayangan tersebut. Semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum juga.